Pemirsa, kemunculan buaya muara di dekat permukiman di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menghebohkan warga setempat. Warga menduga ada lebih dari 2 ekor buaya yang berkeliaran di permukiman. Kemunculan buaya di dekat permukiman padat penduduk di Kolong Kepo Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung ini sudah terjadi selama sepekan. Penampakan reptil ganas ini mengundang banyak perhatian warga. Apalagi buaya justru kerap muncul di siang hari. Ada lebih dari 1 ekor buaya dengan ukuran berbeda yang sering menampakkan diri ke permukaan. Keberadaannya tentu membuat khawatir warga, mengingat lokasi ini sering menjadi tempat memancing dan mencela ikan. Yang dimana yang buaya sering berjemur ya, sering muncul. Kita berharap buaya tersebut dapat kita evakuasi karena kita takut juga membahayakan dari masyarakat sekitar ya. Kemunculan buaya muara ini diduga karena rusaknya habitat mereka akibat maraknya pertambangan timah di habitat buaya. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Warga mengevakuasi kendaraan yang terjebak lumpur akibat banjir bandang di sepanjang Jalan Trans Sulawesi. Dalam proses evakuasi, mayoritas mobil yang terkubur mengalami kerusakan di bagian ban. Dan hari ini warga mengevakuasi motor serta mobil yang terkubur lumpur akibat banjir bandang di Kecamatan Baebuntah dan Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Kendaraan roda 2 dievakuasi mandiri oleh warga, sedangkan kendaraan roda 4 dievakuasi menggunakan alat berat. Sebelumnya Jalan Trans Sulawesi sempat lumpuh, namun kini akses jalan tersebut sudah mulai terbuka. Meski demikian, jika turun hujan deras, maka akses jalan di Desa Rada kembali tergenang banjir karena tidak ada drainase yang terbuka. Sebelumnya pada Jumat sore, tim gabungan kembali mengevakuasi 4 jenazah akibat bencana banjir bandang. Total jenazah yang tewas akibat bencana banjir bandang sudah mencapai 36 orang. Seluruh jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Hikmah dan Rumah Sakit Andi Jema untuk diidentifikasi. Untuk hari ini proses pencarian dihentikan sementara dan akan kembali dilanjutkan pada Sabtu pagi. Petugas yang melakukan evakuasi juga terkendala oleh medan serta tingginya tumpukan material lumpur. Kuat dugaan sejumlah korban jiwa masih terkubur di dalam lumpur karena masih tercium bau busuk yang menyengat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita berbincang langsung dengan Kepala SAR Makassar, Bapak Mustari. Selamat siang, Pak Mustari. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Mustari, bagaimana hasil evakuasi hingga Sabtu siang ini? Ya, dapat kami laporkan di Desa Rada. Hari ini memasuki operasi pencarian hari ke-6. Pada pukul 11.30 ditemukan lagi 1 korban, sehingga update terbaru yang meninggal itu 37 orang. Kalau korban luka-luka, Pak? Untuk luka-luka, data yang ada di posko sementara kami masih dapat 10 ya. Namun mungkin di posko pengungsian, mungkin data BPBD mungkin lebih lengkap lagi. Hanya Basarnas bersama TNI Polri masih fokus di proses pencarian yang DP masih 16 orang, demikian Mbak. Sampai kapan proses evakuasi ini dilakukan dan apa saja tantangannya, Pak? Ya, sesuai dengan Undang-Undang Basarnas ya, ada tanggap darurat, itu pelaksanaan operator 7 hari ke depan. Hari ini hari ke-6, besok sudah masuk hari ke-7. Besok hari ke-7 insya Allah, sore hari saya akan koordinasi dengan Bapak Ibu Bupati dan Kepala BPD untuk melanjutkan pencarian operasi. Apakah kita perpanjang 3 hari ke depan atau hanya sampai 7 hari. Namun, lihat kondisi di lapangan masih ada 16 dalam proses pencarian. Begitu, Mbak. Oke. Apa saja antisipasi yang sudah dilakukan mengingat ini dikhawatirkan hujan deras akan turun? Apakah sudah dilakukan pembetulan sistem drainase seperti itu? Ya, kami Basarnas bersama TNI Polri dan teman-teman relawan ya. Dalam proses pencarian kami tetap waspada ya. Dan tentu memperhatikan faktor cuaca di lapangan. Bila tidak memungkinkan, operasi pencarian akan dihentikan sementara. Demikian, Mbak. Kalau untuk korban lainnya yang terdampak, ini mengungsi di mana, Pak? Dan bagaimana bantuannya? Apakah terkendala?
Sampai saat ini saya lihat ya di lapangan pengungsian sudah tertangani dengan baik Pemda setempat dan banyak sekali saya lihat bantuan-bantuan masuk. Hanya kami Basarnas bersama TNI Polri dan tim relawan masih fokus di pencarian. Baik, ada berapa personil yang diturunkan untuk melakukan pencarian? Total keseluruhannya data terupdate di posko Basarnas maupun posko induk BPBD. Basarnas bersama TNI Polri dan teman-teman relawan 1.001 orang. Mungkin apakah data ini masih bisa berubah atau mungkin bisa berkurang dari jumlah personil di lapangan. Baik, terima kasih atas informasi dan waktunya Pak Mustari. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pantang pulang sebelum padam. Moto ini senantiasa dipegang teguh oleh para pemadam kebakaran. Mereka dituntut selalu dalam kondisi prima karena resiko bahaya yang dihadapi, terutama di tengah pandemi COVID-19. Asupan yang berkualitas dan nutrisi seimbang ini sangat diperlukan agar kondisi tubuh mereka selalu prima saat menjalankan tugasnya. Persiapan, terjadi Jaya 65. Selalu siap dan siaga merupakan tugas seorang pemadam kebakaran. Mereka harus selalu siap berhadapan dengan bencana kebakaran meski di tengah pandemi virus corona. Mobilitas yang tinggi membuat mereka harus bergerak ekstra cepat dan kuat. Hal ini tentunya harus dibarengi dengan asupan gizi yang cukup. Nutrisi yang cukup diperlukan agar daya tahan tubuh tetap prima dan sigap menjalankan tugasnya. Untuk itulah MNC Peduli dan PT Produser Pangan Asia memberikan paket makan siang kepada para petugas damkar di pos pemadam kebakaran di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Saya atas nama Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Pertama di Administrasi Jakarta Selatan mengucapkan terima kasih kepada MNC Peduli. Semoga MNC Peduli makin jaya, makin sukses, dan makin dekat dengan masyarakat. Bersama PT Produser Pangan Asia, MNC Peduli menggandeng pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menyediakan makanan siap saji yang akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Makanan siap saji yang dikemas dalam kotak ini dibeli menggunakan hasil donasi masyarakat melalui program Kami Bisa, Kami Peduli. Inisiatif kami dengan PPA Produser Pangan Asia, di mana kita membantu UMKM dalam bidang F&B untuk jadi kita beri mereka dana, mereka berikan kita makanan siap saji yang kita salurkan ke berbagai macam rumah sakit, berbagai macam panti asuhan, panti jompo, seperti itu. Melalui inisiatif Kami Bisa, Kami Peduli, MNC Peduli akan terus menggalang donasi masyarakat Indonesia yang akan disalurkan kepada masyarakat dan tenaga medis yang terdampak pandemi COVID-19. Tim iNews melaporkan.